أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, asni Allah wa yakum. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita di pagi hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat Allah adalah kita bermajlis ilmu, yang mudah-mudahan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwani fiddin, wa yakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya kita melanjutkan pada surat Al-Ma'un, di mana pada kesempatan yang lalu kita baru masuk ayat yang kedua pada surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad, alladzi yukadzibu bid-din, kepada orang yang mendustakan ad-din, agama, mendustakan hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu adalah orang yang yad'ul yatim, menghardik, galak kepada orang anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, dan celakalah bagi orang yang salat, yang mana mereka salatnya adalah sahun, lalai. Alladzina hum yura'un, di mana mereka adalah orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka adalah orang-orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah. Nah, kita pada kesempatan yang lalu telah membahas dua ayat pada surat ini secara global. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan ad-din, diartikan agama, bisa juga diartikan al-jaza, yaitu hari pembalasan. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
karena mereka tidak percaya akan adanya hari pembalasan di hari kiamat, sehingga mereka pun sewenang-wenang, sehingga mereka pun berbuat sombong, angkuh, sewenang-wenang, bahkan tidak ada rasa belas kasih. Jadi di antara dampak buruk orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan adalah apa? Dia akan berbuat sewenang-wenang. Apalagi kalau dia merasa bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya itu di atas, ya, di atas daunnya, daun pisang. Maka apa yang terjadi? Dia akan berwenang-wenang. Makanya kita lihat di ayat ini, Allah mencontohkan salah satu contoh daripada orang yang mendustakan, tidak percaya akan adanya hari hisab, adanya jaza pembalasan. Maka apa? Dia yaitu yadu'ul yatim, yaitu apa? Menghardik, galak kepada anak yatim. Bocah yatim sing dongene disayangi malah dibentak-bentak, malah dimarahin, malah tidak ada rasa sayangnya, ya. Jadi berarti ini kan gambaran tentang apa? Tentang tidak percaya kepada balasan itu pasti akan apa? Berbuat sewenang-wenang, angkuh dan yang lainnya. Nah, kita lihat pada dua ayat pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiganya, itu menunjukkan bahwa mereka yang tidak percaya tentang adanya hisab atau adanya jaza pembalasan, itu mereka di dua ayat ini, kata Syekh Utsaimin, adalah fajama'a baina amroini. Orang ini dia mempunyai dua perkara dosa. Dosa yang pertama adalah adamur rahmati bil aitam, tidak adanya sifat sayang kepada anak yatim, ya. Dan yang kedua adalah la yahussuna ala rahmatil ghair, dia tidak memotivasi untuk sayang kepada yang lain. Jadi ada kekhususan, yaitu tidak sayang kepada anak-anak yatim, karena kita tahu anak yatim itu kemarin pada definisi yatim apa? Kurang kita. Definisi ini anak yatim apa? Man mata abuhu walam yablugh. Yatim itu adalah kelalen sebulan sih ya. Pembahasan sebulan yang lalu. Yatim itu adalah orang yang bapaknya meninggal dunia dan dia belum balik. Ketika ada seorang anak, bapaknya meninggal dunia. Kedua, syarat yang keduanya adalah apa? Dia belum balik. Berarti kalau ada anak, bapaknya minggat, orang ngerti, kayak Bang Toyib, telung tahun ya, pada tahu balik, terus mending, nah ya. Mungkin lebih dari Bang Toyib, puluhan tahun orang anak jogo deh, ya, orang anak wujud deh. Maka anak yang seperti ini bukan dianggap yatim, ya. Kan ada ya beberapa kasus bapaknya malah lunga, orang nafkahi, orang apa. Maka anak yang seperti ini statusnya bukan yatim,
Karena definisi yatim itu man mata abuhu, yang bapane mati. Ibune mati ya dudu yatim. Jadi yang dimaksud yatim di sini berarti syarat pertama bapane mati. Ning bapane bojo maning kemudian lunga iki ya berarti duduk yatim. Ya, kan bisa minggat karena bojo maning, bisa minggat karena mbuh maning di stres dan seterusnya. Yang kedua, walam yablugh, dia belum balik. Ya, antum bapaknya semacam itu. Yatim yato ya. Ketika wis tua, bapaknya mati ya bukan yatim ya. Apa maning wis nikah, wis duwe bojo loro maning ya. Kemudian ternyata bapaknya mati ya bukan disebut yatim. Karena yatim itu berarti belum balik. Wis nikah, wis bojo, bapaknya mati ya bukan yatim, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat pada ayat yang keduanya, di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat orang yang mendustakan hari pembalasan adalah di ayat ini wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka tidak memotivasi, tidak memberikan arahan atau semangat untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi dia sendiri tidak ngasih kepada orang miskin dan dia pun tidak memberi motivasi, malah menghalangi wong bersedekah ke orang miskin. Ini menunjukkan apa? Sebuah karakter yang buruk, sebuah sifat yang buruk. Bahasa dalam ayatnya adalah dia tidak memotivasi. Ya, pati-pati tidak memotivasi memberi makan kepada orang miskin berarti apa? Pati-pati berarti dia sendiri adalah orang yang pelit, orang yang bakhil. Ya, kalau dia adalah orang yang gemar bersedekah, gemar memberi makan kepada orang miskin, maka otomatis dia akan menyarankan kepada orang lain. Tuh, lihat orang-orang itu yang dia kelaparan. Ya, coba dia akan memberikan wacana-wacana, memberikan motivasi kepada orang lain. Nih, gambaran tentang orang yang miskin, orang yang kelaparan. Coba ayo kita sumbang kepada mereka. Mungkin dia mengatakan kepada orang lain dengan mengatakan apa? Bahwa itu orang-orang miskin pada kelaparan, dan kita tahu yang namanya makan itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, makan itu adalah sebuah kebutuhan. Kabeh wong pasti pengen mangan. Ya boleh. Anda mangan ping pira sedina? Ping 5. Telu, makan ping 5. Ora ping 5. Kadang-kadang tok. Sarapan jam 6, jam 10 mangan maning. Nanti jam 12 berduhur mangan maning. Iya. Wah, kan kayak kegemen apa? Kemen. Oke, sampai wayang ngaku akhirnya. Akhirnya ngaku. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini menunjukkan pada kita tadi tidak memberikan motivasi kepada memberi makan kepada orang miskin. Berarti fahmul mukhalafah dari ayat ini adalah apa? Anjuran untuk memberi makan. Kita disuruh untuk
memberikan makan kepada orang miskin. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa karakter yang baik. Salah satunya adalah karakter memberi makan. Ya. Antum pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Kisahnya Nabi Ibrahim ketika ada malaikat yang berkunjung ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya, cerdas. Ya, langsung nyembelih kambing dan menyajikan hidangan daging. Ya, luar biasa. Bukan berarti kemudian Nabi Ibrahim banyak kambing. Kambing itu murah. Ya, bukan hal itu, tapi menunjukkan tentang apa? Bagaimana Nabi Ibrahim menghidangkan sesuatu yang istimewa. Jadi antum perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang makanan-makanan, di antara makanan yang istimewa adalah makanan yang kaitannya dengan daging, susu, itu istimewa. Ya. Tapi ketika Allah berbicara tentang makanan-makanan yang baik, itu adalah seperti madu. Ya, makanya antum perhatikan surat yang berbicara tentang makanan, nikmat-nikmat makanan, itu surat apa? Surat yang berbicara tentang masalah makanan dan syukur kepada Allah itu adalah apa? Surat Al-An'am dan surat An-Nahl. Ya, antum kalau baca surat Al-An'am dan surat An-Nahl itu kita akan dapati apa? Dua surat ini adalah surat yang berbicara tentang kenikmatan makan, berbicara tentang syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam surat Al-An'am itu di sana Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan tentang makanan-makanan yang istimewa, yaitu salah satunya tadi, yaitu berkaitan dengan urusan makan daging, susu. Itu kategorinya istimewa. Ya. Tapi ketika tentang An-Nahl di sana tentang madu, yaitu makanan-makanan yang baik. Kembali ke kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana Nabi Ibrahim betul-betul menjamu tamunya adalah dengan daging, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka ketika ada tamunya Nabi Ibrahim ini, kemudian Nabi Ibrahim pun ke belakang, apa yang ada? Ternyata adalah daging dan seterusnya. Ini menunjukkan tadi it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan, itu ada keistimewaan-keistimewaannya. Yang tadi saya katakan, salah satu karakter yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat adalah mereka yang gemar memberi makan. Gemar memberi makan. Sehingga di antara keistimewaan orang yang memberi makan itu adalah apa? Allah katakan di antara sifat penghuni surga, di antara sifat penghuni surga,
adalah orang-orang yang memberikan makan. Antum melihat di surat wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Surat apa? Surat Al-Insan, ya. Di surat Al-Insan ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala mensifati penghuni surga. Di antara sifat penghuni surga adalah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makan atas dasar cintanya dia. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, dan kepada anak yatim. Wa asira, dan kepada orang-orang yang dipenjara. Kemudian mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan adalah karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak menginginkan kepada kalian jazaa'an wala syukura, yaitu balasan dan terima kasih. Betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bagus, yang bagus itu adalah ketika kita bersedekah itu tidak usah mengatakan kepada orang yang kita beri, tolong doakan saya. Yang sering terjadi adalah orang kalau bersedekah dia mengatakan kepada orang yang diberi, tolong doakan saya. Ya boleh? Harusnya jangan. Kenapa? Karena ayatnya kita lihat tadi, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini betul-betul memberi makan kepada engkau ini karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan engkau membalas atau engkau berterima kasih. Walaupun etikanya orang yang diberi ya harus berterima kasih kepada yang memberi, itu etikanya. Tapi orang yang memberi jangan berharap dia membalas kepada kita, baik itu mungkin doa ataupun yang lainnya, ya. Karena innama nud'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan ini karena betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian ikhwan fillah wa yakum, di ayat tadi wala yahuddu ala ta'amil miskin tadi di antara faedahnya adalah apa? Anjuran untuk memberi makan, ya kan. Dan keistimewaan memberi makan yang lain adalah apa? Ternyata Nabi kita Muhammad SAW pun ketika ditanya tentang ayul islami khair, Islam apakah yang baik, tanda Islam baik itu adalah apa? Yaitu tut'imut ta'am, engkau memberi makan, ya. Wa taqra'us salam, dan engkau memberikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang engkau kenal dan siapa yang tidak engkau kenal. Nah, di sini kita lihat Nabi menjelaskan pada kita bahwa ternyata salah satu tanda keislaman baik, bahwa orang ini Islamnya baik, adalah memberikan makan, ya. Tut'imut ta'am. Kemudian Nabi mengatakan wa taqra'us salam, tanda orang ini Islamnya baik, menebarkan salam, sing dikenal atau tidak dikenal. Salah satu yang sekarang terjadi dan banyak terjadi adalah mengucapkan salam kepada sing
dikenal tahu. Ya. Nah, ini keistimewaan memberikan makan. Tadi apa saja keistimewaannya? Lalen. Keistimewaan memberi makan apa? Pertama, itu menunjukkan karakter yang baik. Berarti orang ini punya karakter yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi Ibrahim adalah dia mempunyai sifat baik, yaitu apa? Menjamu tamunya. Kemudian keistimewaan memberi makan apa? Sifat di antara sifat penghuni surga. Iya. Kemudian menunjukkan Islamnya dia, Islam yang baik. Ya. Dan keistimewaan memberi makan yang lain adalah apa? Memberi makan itu bernilai pahalanya bisa berlipat-lipat. Pahalanya orang yang memberi makan, pahalanya bisa berlipat-lipat. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Nabi pernah mengatakan orang yang memberi makan, memberi orang yang berbuka puasa, ya, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka otomatis dia dapat pahala puasanya orang yang puasa tadi, ya kan? Memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala. Jadi dia dapat pahala puasanya dia dan dia sendiri dan puasanya orang lain karena memberi makan. Apalagi makanya anjuran memberi makan pun dianjurkan kepada orang-orang, diberikan kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena makanan yang dimakan oleh orang soleh itu akan memperkuat ibadahnya orang soleh ini, sehingga bisa jadi orang ini mendapatkan pahala dari amalan orang soleh tadi. Kalau dia orang soleh ini diberi makan, kemudian dengan itu dia beribadah, maka otomatis dia akan mendapatkan pahala dari ibadahnya orang tadi. Kemudian ikhwani fillah azinallahu wa yakum. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Celakalah bagi orang yang sholat. Tentunya yaitu siapa orang yang sholat. Kita lihat di ayat ini adanya ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allah mengatakan di ayat ini fawailul lil musallin, yaitu siapa? Yaitu mereka yang alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang an sholatihim, dari sholat mereka sahun, lalai. Allah tidak mengatakan orang-orang yang sholatnya di dalam sholatnya lalai, tidak. Tapi orang-orang yang lalai dari sholat, berarti di luarnya, sehingga bisa jadi dia tidak sholat, ya, bisa jadi dia meninggalkan rukun-rukunnya sholat, ora wudu, ora perhatian terhadap kenajisan, kesucian pada pakaiannya, ya, atau kemudian tidak memperhatikan waktu sholatnya. Itu yang dimaksud pada an sholatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan sholat, artinya mereka yang melalaikan waktu-waktu sholat.
Di antara arti daripada an sholatihim sahun adalah yaitu mereka yang tidak memperhatikan waktunya. Duhur dongene misale jam 12, ternyata sholatnya malah setengah telu, asare padahal jam telu misalnya, ya itu berarti sahun, lalai dari sholat. Di antara arti daripada lalai daripada sholat yaitu maftununa li arkaniha, mereka tidak menjalankan rukun-rukunnya. Rukun-rukun sholat tidak dijalankan. Apa rukun sholat? Tumaknina. Apalagi? Tertib, urut. Ya. Rukun sholat lagi apa yang lain? Iya, takbiratul ihram, benar. Terus Al-Fatihah wajib, bukan rukun. Rukun sholat adalah berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, dan seterusnya. Itu adalah rukun. Ketika seseorang meninggalkan rukunnya sholat, otomatis tidak sah sholatnya. Dan ini termasuk wailun, celakalah, ya, sia-sia. Ini menunjukkan dia mendapatkan ancaman, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat ketika sholatnya itu tidak menjalankan rukun-rukunnya. Makanya ketika kita datang ternyata imam itu sudah ruku, maka kewajiban kita takbirnya 2 kali. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian baru Allahu Akbar ruku. Salah kalau eben aja masbuk lah, mendapati imam lagi ruku langsung Allahu Akbar langsung ruku, salah. Berarti dia tidak takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu wajib atau rukun tadi, ya, sehingga ketika dia tidak menjalankan rukun-rukunnya sholat, otomatis masuk di dalam kategori fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang meninggalkan rukun tadi. Mampu berdiri tapi ternyata sholatnya duduk. Kalau sholat fardu mampu berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau sholatnya sunnah boleh, ya, dia mampu berdiri tapi pengen rada santai, ya, duduk boleh apa tidak? Boleh. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya wajib fardu, maka kalau dia berdiri mampu, ya wajib berdiri, tidak boleh duduk. Karena sholatlah berdiri itu kalau mampu, kalau tidak mampu baru duduk. Kalau duduk tidak mampu baru bukan tidur, baring. Tidur sholatnya tidur. Ya. Kemudian ikhwan fillah asyallahu wa yakum, maka di antara arti daripada sahun tadi, ya, adalah tadi apa yang pertama? Meninggal atau tidak perhatian pada waktu. Itu arti daripada sahun, ya. Waktune sholat ora sholat, ya.
mengakhir-akhirkan waktu. Itu dari arti daripada sahun yang pertama. Yang kedua, arti daripada sahun tadi adalah meninggalkan rukun-rukunnya sholat. Kemudian arti yang lain adalah meninggalkan sholat itu sendiri. Orang sholat, ya, giliran sholat malah di depan imam. Seumur umur orang tahu sholat, giliran sholat malah di depan imam. Ya. Kemudian ikhwan fillah asnallahu wa yakum, di antara arti daripada sahun adalah dikatakan oleh Syekh Utsaimin adalah la yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin. Dia tidak membaca yang memang wajib harus dibaca. Yang memang wajib harus dibaca tapi ternyata tidak membacanya. Fatihah wajib. Ketika dia sengaja tidak membacanya, maka masuk kategori sahun, ya, masuk kategori pada sahun, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Di antara arti daripada sahun adalah hatinya, pikirannya mana-mana. Sekali lagi sholat tapi mikirannya kiye dari awal takbiratul ihram sampai salam, sing diemut kiye, sing diemut kiye, ya. Justru kalau kemudian mikiri sing diemut utang kene utang kene, ya akhirnya sholatnya tidak ada kekhusyuan, malah tidak ada solusi dari Allah. Tapi kalau sholat betul-betul fokus khusyuk kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, ya. Tiba-tiba muncul, ya. Angel gue tuh, kudune latihan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan arti daripada sahun itu. Nah, kalau sahun di dalam sholat itu tidak termasuk kategori. Seseorang ternyata lupa tidak ruku, maka itu bukan sahun kalau lupa. Tapi kalau sengaja, tadi disebutkan meninggalkan rukun, ya kan, berarti ada unsur kesengajaan, ya, tidak tumak ninahnya ruku, ya, durung pol wis manjat saking sok bergerak si anyar tep, kan seperti itu. Nah, maka tadi kalau lalai yaitu karena lupa, itu bukan sesuatu yang tercela. Nabi kita Muhammad SAW saja sempat lupa, ya, sehingga adanya syariat sujud sahwi. Coba kalau seandainya Nabi sholatnya seumur umurnya Nabi tidak pernah lupa, maka ini menunjukkan Islam belum sempurna. Makanya kata Ibnu Qayyim, hikmah dibalik Nabi Muhammad SAW sempat lupa dalam sholatnya, ini menunjukkan apa? Islam itu sempurna, agama yang sempurna. Coba kalau seandainya Nabi seumur umur Nabi tidak pernah lupa dalam sholatnya, maka kita yang sebagai umatnya
Ya Allah, aku mau sholat duhur kayaknya 3 rakaat tok. Apa yang harus aku lakukan? Keder. Ya. Di zaman Nabi pernah sholat duhur apa sholat asar itu kan? Yang Nabi hanya melakukannya 2 rakaat. Maka disitulah kemudian adanya syariat sujud sahwi. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu mereka yang an sholatihim sahun tadi, yaitu lalai. Maka pemahaman dari ayat ini juga adalah apa? Anjuran untuk memperhatikan sholat kita. Anjuran bagi kita untuk betul-betul perhatian bagaimana kualitas sholat kita, ya, dan bagaimana perhatian kepada sholat kita ini. Apakah sholat kita ini betul-betul sudah kita jalankan dengan maksimal ataukah belum, ya. Nabi sendiri menyarankan apa? Sholat itu ketika Nabi ditanya tentang afdalul a'mal, amalan yang baik adalah Nabi mengatakan apa? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Dan Nabi pernah mengatakan pula, lau ya'lamu ma fin nida'il awal wasoffil awal. Kalau seandainya orang itu tahu apa keistimewaan pada adzan dan apa keistimewaan pada soft pertama, kalau seandainya mereka harus berebut dengan cara apa? Diundi, lastahamu, makanya saya mereka akan mengundinya, ya. Ning anak pembagian sembako cuman sembakonya cuman siji tok, satu paket ini sembakonya isinya beras 10 kilo, minyak 5 liter orang kiloan, gula 5 kilo, ya, endok sekrak 1 paket. Ternyata kita ini ada 2 orang atau 2 orang ini yang harus memilih, ya. Kira-kira 2 orang ini berebut apa tidak? Berebut apa tidak? Otomatis berebut, ya. Solusinya adalah apa? Wis lah, aja gelut lah, diundi, kan seperti itu, bagi rata. Bagi rata, cerdas, ya. Kalau ternyata harus diundi, maka pasti akan diundi, kan seperti itu. Nah, Nabi mengatakan kalau seandainya orang itu tahu apa yang ada pada soft pertama, makanya saya mereka akan apa? Berebutnya. Dan orang yang melalaikan sholat itu dalam beberapa ayat disebutkan apa? Minimalnya dia adalah tanda kemunafikan, minimalnya. Walaupun nanti bisa jadi orang itu akan keluar dari Islam karena meninggalkan sholat dengan sengaja. Ketika seseorang males-malesan dalam sholat, meninggalkan sholat, maka minimalnya, naudzubillah, maka dia termasuk diantara sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik adalah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika mereka akan menjalankan sholat, maka menjalankannya dengan kusala, males-malesan. Ini bisa jadi mengakhirkan waktunya, ya, saking malesnya dan seterusnya. Dan padahal kalau kita, konsep kita itu adalah konsep Allahu Akbar, ya, maka insya Allah
sholat itu tidak akan ditinggalkan. Berapa banyak atau berapa kali kita itu mendengar atau mengucapkan kata Allahu Akbar? Kira-kira ping pira? Berapa kali kita mendengar kata Allahu Akbar? Atau berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar? Artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Insya Allah walaupun di antara kita tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi pasti ngerti Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Cuman apakah lafadz Allahu Akbar ini sudah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak, atau belum? Ini yang jadi masalah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allah itu Maha Besar, berarti otomatis lebih besar dari pekerjaan kita, lebih besar dari jabatan kita, lebih besar dari apa yang kita cintai. Kita mencintai istri, kita mencintai anak, kita mencintai harta, kita mencintai apa saja, itu semuanya harus di bawah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Sehingga Pak, otomatis ketika ada lafadz Allahu Akbar di adzan, oh ya ini panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang lebih besar. Kan begitu. Kemudian ikhwani fiddin asnallahu wa yakum. Di ayat ini hakikatnya tadi juga menjelaskan pada kita bagaimana seseorang itu dianjurkan untuk betul-betul menjaga sholatnya, ya, memperhatikan sholatnya. Nabi Muhammad SAW di akhir kehidupannya beliau sebelum meninggal, salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi adalah as-sholah. Nabi mengatakan as-sholah, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Sholatlah, sholatlah. Jadi ini adalah menunjukkan apa? Bahwa ternyata perkara sholat itu adalah perkara yang penting. Bahkan perintah sholat, kalau kita dapati dalam riwayat, ternyata apa? Sholat itu Allah langsung mengajak bicara kepada Nabi. Kalau perkara puasa, zakat itu ada dalam ayat wahyu. Tapi perkara sholat ternyata Allah memanggil Nabi Mi'raj ke langit, naik ke langit, dan disitulah Allah memerintahkan sholat. Ini berarti menunjukkan sangat urgent, sangat penting, sampai-sampai Allah memerintahkan sholat ini dengan memanggil Nabi dan Nabi Mi'raj ke langit. Dari sini saja sudah ketahuan bahwa sholat itu bukan perkara yang disepelekan, tapi perkara yang betul-betul diperhatikan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis disebutkan apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu lagi sujud. Berarti ini juga menunjukkan sholat itu penting. Bahkan disebutkan tadi, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia lagi sujud. Kemudian ikhwani fiddin asnallahu wa yakum, ayat selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesudah alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Di antara sifat
orang yang celaka dalam sholatnya atau waktu sholatnya, dalam perkara sholat itu celaka, adalah alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang ria di dalam sholatnya. Dan ini juga bagian daripada apa? Yukadzibuna biddin. Araital ladzin yukadzibu biddin, salah satu orang yang mendustakan hari pembalasan, salah satu sifatnya juga adalah mereka-mereka yang riya. Alladzina hum yuraun, kalau beramal amalannya senenge riya, ya, amalannya senenge riya. Kenapa orang itu riya? Kenapa seseorang itu riya? Salah satunya ini karena tadi tidak percaya tentang adanya hari pembalasan. Pengen urip balasannya nang dunia, ya, sehingga pengen dapat sanjungan manusia, tidak pengen dapat sanjungan dan pahala dari Allah di hari kiamat. Kan seperti itu. Kemudian di antara kenapa seseorang itu riya, karena orang ini masih senang pujian. Kalau seseorang itu masih senang pujian, maka mustahil untuk bisa ikhlas. Karena keikhlasan dan sanjungan itu tidak akan bisa bersatu. Sebagaimana minyak dengan air itu tidak akan bisa bersatu. Minyak kalau banyu pasti apa? Misah. Orang yang masih senang pujian maka tidak bisa ikhlas. Kalau dia pengen ikhlas, berarti hilangkan sifat senang disanjung. Kalau masih senang disanjung, itu susah untuk ikhlas. Ya. Kemudian di antara sebab kenapa orang ini riya adalah karena takut dapat kritikan orang lain. Karena takut dapat kritikan dari orang lain, makanya dia pun riya. Takut dicap pelit, akhirnya sodako. Takut dianggap orang yang orang apik, maka dia pun berusaha untuk menampakkan kebaikannya dan seterusnya. Jadi adanya rasa takut mendapatkan kritikan dan celaan dari orang lain, maka dia pun akhirnya berbuat riya. Ya. Kemudian sebab yang lain di antara sebab orang itu riya adalah orang ini tidak tahu apa akibat daripada riya. Al-jahlu bidororihi, yaitu dia tidak tahu apa bahayanya riya. Kalau seseorang itu tahu bahwa di dalam riya itu penuh bahaya, niscaya dia tidak akan riya. Bahayanya riya apa? Diseret ke api neraka. Amalan-amalannya di sisi Allah tidak diterima. Ya. Kita saja ketika misalnya seseorang itu nulis skripsi, tulisannya disodorkan, ternyata ditolak, nyesel beli, nyesel.
nulis kesel-kesel ternyata ditolak. Ketika seseorang dia beribadah tapi tidak ada unsur keikhlasannya, maka di hari kiamat dia otomatis ibadahnya ditolak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan 3 orang yang diseret ke api neraka padahal amalannya luar biasa, jihad, bersedekah, ya. Tapi apa? Ternyata diseret ke api neraka karena sebab adanya riyanya itu. Kemudian ikhwani fillah asunillah wa yakum, yang terakhir adalah ayatnya wa yamnaunal maun, yaitu mereka yang betul-betul pelit. Betul-betul pelit itu juga salah satu sifat di antara sifat orang yang apa? Mendustakan hari pembalasan. Kalau dia tidak pelit, maka apa? Pastinya dia akan gemar bersedekah. Ya. Memberi sesuatu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Ya. Memberikan sesuatu, membantu orang lain, hukumnya bisa wajib, bisa tidak wajib. Ketika ada orang kelaparan atau kehausan, kalau dia tidak dikasih minum mati, padahal kita punya minuman ini, kalau dia tidak dikasih minum kemudian mati, maka dia orang ini berdosa. Dan memberi makan kepada orang yang betul-betul kelaparan, dan kalau dia tidak dikasih makan atau minum itu mati, maka memberinya itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Jadi menolong orang lain itu bisa jatuh kepada wajib. Ketika kapan? Tadi seperti keadaannya sangat mendesak. Nah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat mencela orang-orang yang pelit, sehingga salah satunya adalah Allah memuji tentang orang yang dermawan, maka orang itulah orang yang beruntung. Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menjaga dirinya dari pelit, maka merekalah orang yang beruntung. Dan Nabi mengatakan bahwa fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Pelit itu adalah salah satu sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Orang kalau pelit, di antara hancurnya umat ini adalah apa? Ketika pelit itu dipelihara. Ketika pelit itu dipelihara, maka yang terjadi adalah kehancuran dan permusuhan dan seterusnya. Dengan dua tangga pelemewo, wah kita bakalan akoli jatah. Ya. Sebelen barang woh ditebas didol, tangga-tangganya pimen rasane cengkel, ya. Pelit itu akan menumbuhkan permusuhan otomatis, kan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Waktunya udah 7:30 lebih. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. Jika saya ada yang di luar itu ada yang memfitnah atau ngomong-ngomongin masyarakat yang kurang baik, terus kelihatan berubah sikap dan ada kesannya juga, tapi saya sadar ini bagian daripada ujian.
Di situ saya memberikan dia kebaikan terus, kasih sarapan, kasih jajan, masuk dalam hati saya itu supaya orang itu merubah perkataannya di luar, merubah bahwa saya tidak seperti yang kamu sangka. Kamu mungkin itu jadi salah paham, tapi tidak menjelaskan secara langsung, hanya saya kasih kebaikan saja, kasih ini, saya bersapa, saya ingin dia merubah citra, saya ingin merubah citra saya, apa yang dianggap itu. Apakah saya masuk dalam kategori ini? Ya. Ketika pertama yang jelas keikhlasan itu adalah betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ada niat untuk orang lain itu berubah atau yang lainnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ketika misalnya contoh yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita ini wong-wongnya pelit, padahal sugi-sugi misalnya, sehingga saya bersedekah ini dengan niat ben wong-wong lain itu termotivasi, ya, maka apakah ini tidak dianggap ikhlas? Tetap dianggap ikhlas, dan ini malah dianjurkan. Semisal nih saya sedekah, tolong nama saya disebutkan, ya, tolong nama saya disebutkan. Kita mengatakan seperti itu adalah supaya yang lain ini, ya Allah, wong urip pas-pasan Kak, tapi sedekah, ya kan? Misalnya saya di sini, kalau di misalnya kita di sini, saya ini di lingkungan mungkin saya yang paling miskin misalnya, maka saya sedekah, tolong sebutkan, itu boleh, dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Sama halnya ketika kita bersedekah supaya dia tahu bahwa engkau ini tuduhan engkau ini salah misalnya, ya, itu tidak mengapa. Seperti itu, insya Allah seperti itu, ya. Ada yang berkaitan dengan lalai dalam sholat, yang berkenaan dengan sholat, yaitu baca Al-Fatihah. Nah, kita tahu kan di sholat yang jahar itu kan ada yang berpendapat ketika imam baca Al-Fatihah kita juga diam, ada seperti itu, dan ada juga yang kita berpendapat kita tetap membaca Al-Fatihah. Jadi kalau yang tidak membaca termasuk lalai nggak, Ustaz? Kalau dia berpendapat bahwa sholat qiraatul imam qiraatul makmum, maka bukan termasuk kategori. Kalau dia berpendapat bacaannya imam masuk pada bacaan makmum, sehingga dia jarak imam, maka itu termasuk bukan kategori ini. Iya, seperti itu. Nah, kalau dia sholat sendirian kemudian sengaja tidak membaca Al-Fatihah, baru dia dianggap sahun. Seperti itu, ya. Ya. Ketika imam melakukan sahwi, terus yang makmum masuk harus mengikuti atau? Ya, pertanyaan yang bagus. Ketika imam sujud sahwi, kemudian makmum yang masbuk, apakah dia tetap sujud sahwi? Iya, tetap sujud sahwi. Karena ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Sehingga walaupun imam ternyata kelebihan 1 rakaat, ya, misalnya dongengnya 4, ternyata dia 5, maka dia sujud sahwi. Nah, kita yang tidak salah atau makmum, maka ngikut dengan imam. Atau imam tadi misalnya tidak ruku yang menyebabkan dia sujud sahwi. Yang jelas, kalaupun imam itu sujud sahwi, maka kita ikut sujud sahwi, walaupun kita tidak mengalami kesalahan waktu dia lagi sholat. Itu seperti itu, ya. Tadi yang bicara
sholat ya. Apakah ada kemusyrikan untuk sholat isya karena ya. Memang Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la akhaltu al isya. Kata Nabi, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku maka niscaya aku akan akhirkan sholat isya. Nah, kalau seandainya di kampung itu sudah pada mengenal sunnah, sudah mengenal syariat bahwa anjuran sholat isya itu diakhirkan, maka lebih baik diakhirkan. Ya, sing miki misalnya ngene jam 7 isya sholatnya jadi jam 10 atau jam 9, maka disitulah warga sepakat sholatnya diakhirkan 2 jam misalnya, maka kita lakukan. Tapi kalau ternyata tidak ada yang melakukan seperti itu, ya tetap kita mengikuti jamaah sesuai tepat waktu. Maka berarti tidak ada alasan aku kapan mengakhirkan sholat karena sholat isya, ada hadis ini. Tidak bisa, karena hadis ini berlaku tetap dilakukan berjamaah ya. Maka otomatis tidak bisa dijadikan landasan hukum kita akan mengakhirkan sholat yang akhirnya kita sholatnya sendirian. Itu tidak, tetap sholatnya berjamaah. Dan tadi tepat waktu. Kalau memang kelompok tadi atau masyarakat tadi sudah mengenal atau mengetahui dan dia sepakat, itu lebih bagus seperti itu. Ya, cukup. Ada lagi. Monggo. Saya itu salah satu pengurus musola, sekretaris. Ketuanya dia aktif di Muhammadiyah, dan saya aktif di sini. Zamannya itu mohon maaf Nadiyin semua. Kadang sering terjadi kerokokan. Sama satu persatu itu pada pas semester. Bahkan salah satu imam badalnya, rawatib imam keduanya itu sekarang sudah tidak sholat, hampir setahun tidak sholat di situ. Karena ada jaminan istrinya itu mau berjanjian. Tidak boleh sama keluarga. Itu banyak jemaah yang pada misalnya jadi sepi saya. Nah, saya bingung. Yang saya bingung adalah batasan sebagai saya DKM, di sisi saya sebagai pengurus itu ingin meramaikan musola. Tapi mereka jemaah ingin ada ini, sedangkan kami punya keyakinan seperti ini. Bagaimana bisa mengelola seperti itu? Iya. Kalau misalnya seperti kadang untuk merubah keyakinan yang di luar mereka itu sulit sekali. Iya. Batasannya bagaimana saya sebagai pengurus? Iya, pertanyaan yang bagus. Ketika kita menjadi DKM masjid atau musola, maka kewajiban kita adalah menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kewajiban kita sebagai DKM dan kita punya power, maka kita kewajibannya adalah menegakkan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah yang buruk. Maka ketika kita menjadi DKM, kita berikan aturan-aturan sesuai syar'i. Ya, aturan-aturan sesuai syar'i. Tidak ada amalan-amalan yang melanggar syariat. Ya. Maka kita jauhi. Sehingga kalau kita kemudian mengizinkannya atau bahkan mendukungnya, maka salah. Sedangkan Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, DKM punya power melihat sebuah kemungkaran bisa dicegah dan bisa dihilangkan, maka hilangkan. Maka di sini tidak mengapa, mungkin efeknya mungkin yang sholat sedikit, tidak mengapa. Yang penting kita berusaha menegakkan yang sesuai. Kan seperti itu. Adanya Allah mencela masjid-masjid orang-orang munafik disebut oleh Allah adalah apa? Diror, masjid diror kan? Masjid yang malah
mendatangkan mudarat, malah masjid sing membuat orang terhalangi dari fisabilillah. Maka berarti tadi kita TKM, kalau kita jadi TKM maka kita sebisa mungkin untuk apa? Mengatur aturan-aturan masjid itu sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. Kita berusaha untuk tidak ada kemungkaran di masjid tadi, karena kalau ada malah kita bisa jadi berdosa. Kalaupun kita mensetujuinya berarti ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Nah, tentunya ada tahapan-tahapan. Misalnya kita ajak pengajian di masjid itu atau musola itu, kita ajak pengajian. TKM berusaha misalnya bagaimana cara menarik supaya mereka ngaji, ya kasih snack misalnya, itu kan juga salah satu membuat orang tertarik dari pengajian. Nggak apa-apa TKM mengeluarkan dana untuk snack jamaah, itu untuk menarik misalnya, itu tidak mengapa, ya. Atau dengan cara-cara yang lain, atau TKM masjid mengadakan baksos atau mengadakan pasar murah, itu juga salah satu cara, ya, supaya mereka oh iya ya kita belen apik gitu. Begitulah insyaallah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis